Percaya nggak kalau makan katak bisa buat kita jadi lebih produktif? Simak sampai akhir untuk tahu ceritanya. Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa aja sih core values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sub core values dari result oriented, yaitu prioritize. Prioritize pada values di Cimory Group berarti bekerja secara efektif, yang mana artinya sebagai Cimoryan kita perlu mengoptimalkan kekuatan kita menjadi sebuah produktivitas supaya di akhir kita bisa mencapai target secara efektif. Dan salah satu cara terbaik meningkatkan produktivitas kita adalah dengan mengetahui prioritas. Ngomong-ngomong tentang produktif, siapa sih yang suka ngerasa udah bikin banyak rencana, tapi berantakan semua? Misalnya hari ini sudah berencana untuk olahraga 30 menit, kalah deh sama scroll TikTok. Sudah berencana untuk menyelesaikan tugas, malah teralihkan dengan ngobrol sama rekan kerja di pantry. Kalau kamu sering mengalami hal tersebut, ada sebuah buku yang berjudul Eat That Frog, karya Brian Tracy, yang cocok buat kamu. Buku ini menjelaskan tentang cara meningkatkan produktivitas dengan menghindari procrastination atau menunda pekerjaan. Kita akan belajar bagaimana cara memprioritaskan kegiatan supaya tetap produktif. Tracy menggunakan prinsip Pareto, yaitu berfokus pada 20% usaha yang memberikan 80% hasil. Menariknya, di buku ini bagian 20% tersebut disebut sebagai katak. Katak di dalam buku ini diartikan sebagai tugas terbesar, tersulit, dan terpenting yang kita miliki. Di satu waktu, kita pasti pernah lebih memilih mengerjakan tugas yang mudah dulu untuk menghindari mengerjakan tugas-tugas yang sulit. Hal itu membuat kita terlihat sangat sibuk. Padahal yang kita kerjakan tidak memberikan dampak yang besar pada hasil akhir. Misalnya, kita punya tanggungan untuk membuat sebuah laporan hasil kerja. Namun kita malah disibukkan untuk mengerjakan hal-hal administratif yang menurut kita lebih mudah untuk diselesaikan. Tracy di dalam bukunya menyampaikan bahwa hal yang harus kita lakukan justru segera memakan katak tersebut. Atau dalam arti lain adalah segera mengerjakan tugas yang kita hindari itu. Itulah mengapa judul bukunya adalah Eat That Frog atau Makanlah Katak Tersebut, alias kerjakan tugas yang penting dahulu. Selalu tanyakanlah pada diri sendiri, apakah tugas ini kepentingannya termasuk dalam 20% aktivitas teratas atau termasuk dalam 80% terbawah? Karena kemampuan kita dalam memilih hal yang penting dan yang tidak adalah penentu utama keberhasilan kita dalam hidup dan pekerjaan. Pada tahun 1996, ada berita mencengangkan di Amerika Serikat dengan judul The Fall of an American Icon, yang menceritakan perusahaan Apple berada di ambang kebangkrutan. Kala itu, banyak media sudah meliput, bahkan memprediksi bahwa perusahaan Apple akan jatuh. Di tengah kekacauan, banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Steve Jobs akan menyelamatkan perusahaan ini setelah kembalinya ke Apple? Apakah dia menciptakan produk-produk canggih yang baru? Yang dilakukan Jobs justru hal yang tidak disangka oleh banyak orang. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Richard Rummel dalam bukunya yang berjudul Good or Bad Strategy, alih-alih menambah produk baru atau bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya, ia melakukan sesuatu yang lebih mendasar. Dia menyederhanakan bisnis Apple secara drastis, menerapkan prinsip Pareto dengan memotong fokus hanya pada 20% produk yang paling penting. Kira-kira apa produk prioritas penting bagi Jobs saat itu? Jobs memotong jumlah model desktop dari 15 menjadi hanya 1. Semua produk portable dan handheld dikurangi menjadi 1 laptop saja. Ia bahkan menghapus lini printer dan berbagai produk tambahan lainnya. Dari 6 distributor besar, hanya 1 yang tersisa. Produksi dipindahkan ke Taiwan dan inventaris dipotong lebih dari 80%. Dengan menerapkan prinsip Pareto, Jobs hanya fokus pada produk-produk yang paling penting dan yang menghasilkan dampak terbesar bagi perusahaan. Dia memotong 80% produk dan hanya mempertahankan 20% yang paling bernilai. Ini adalah langkah sederhana namun sangat berani. Strategi Jobs berhasil. Dengan menyederhanakan fokus perusahaan dan memangkas produk yang tidak diperlukan, Apple pulih dari krisis finansial. Produk-produk ikonik seperti iMac dan iPod akhir dari keputusan ini, membawa Apple kembali ke puncak industri teknologi. Steve Jobs tidak hanya mengurangi jenis produk Apple, tetapi juga membuktikan bahwa lebih sedikit bisa berarti lebih banyak. Less is more. Nah, gimana menurut kamu? Apakah keseharianmu sudah sesuai dengan prinsip Pareto tadi? Kalau belum, yuk segera ikuti tips berikut. Pertama, identifikasi katak yang kamu miliki. Temukan tugas yang paling penting dan berdampak besar bagi pekerjaanmu. Jika kamu bingung menentukan tugas yang penting, kamu bisa berkomunikasi dengan atasanmu untuk diberikan masukan. Misalnya, sebagai operator produksi, tugas paling penting adalah mengoperasikan mesin produksi. Sebagai akuntan, tugas paling penting adalah membuat laporan transaksi keuangan. Tingkat kepentingan sebuah tugas bisa berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi masing-masing orang. Namun, jika kita tidak mulai berlatih, maka kita tidak akan pernah belajar untuk memprioritaskan sesuatu. Kedua, mulailah makan katak yang menurutmu paling buruk. Kerjakan tugas terbesar dan tersulit. Ini akan memudahkan kamu untuk menyelesaikan tugas lainnya dengan lebih cepat. Ketiga,
Hindari menunda dan eliminasi gangguan yang ada di sekitarmu. Ingatkan dirimu untuk selalu fokus ya. Seperti yang kita ketahui dalam analogi jar of life, kita perlu mengisi wadah yang diibaratkan sebagai hidup kita dengan bola-bola yang besar terlebih dulu. Baru memasukkan hal-hal yang lebih kecil agar hidup kita terasa penuh. Namun penuh di sini dalam artian dengan hal yang juga membawa dampak besar bagi kita. Dengan begitu, kita perlu selalu mengingat jika kita menghabiskan seluruh energi dan waktu pada hal kecil, kita tidak akan punya waktu untuk semua hal yang benar-benar penting dan berarti bagi hidup kita. Sekarang, diskusikan dan ceritakan pengalamanmu menghadapi katak di aktivitas kerja sehari-hari dengan teman di sekitarmu ya.